Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Aldo Bako, dan seperti biasa kita bakal ngelanjutin statement atau pembahasan kemarin tentang bagaimana cara membangun bisnis online atau offline via atau misalkan versi Aldo Bako ya. Jadi ini berdasarkan pengalaman saya ya. Jadi buat teman-teman yang sekarang ini baru nemu channel ini, stop, jangan kemana-mana dulu. Nanti kita bakal ngebahas atau memberikan inspirasi buat teman-teman gimana solusi supaya bisa mencari cuan dengan cepat tanpa memikirkan resikonya. Namun untuk hal itu mungkin sebelumnya sudah saya bahas di statement-statement sebelumnya. Nah, untuk teman-teman yang baru nemu channel ini, silakan keluar dari video ini, scroll ke bawah, itu udah banyak banget itu inspirasi bisnis buat teman-teman yang nanti bisa membantu teman-teman itu yaitu mendapatkan cuan lebih banyak lagi ya, terutama untuk yang mau terjun di bisnis ini. Oke teman-teman, kemarin kita langsung aja membahas tentang cara membangun bisnis online atau offline di tahun 2023. Kemarin itu kita udah apa ya, part kedua ya. Sekarang part ketiga itu yaitu yang pertama kan kita kuasai dulu produknya, itu udah. Terus kedua, survei target marketnya udah kemarin ya. Terus yang selanjutnya itu perencanaan modal. Nah, untuk perencanaan modal memang ini lebih sensitif ya, karena ini berhubungan dengan duit gitu kan, dengan uang ya. Untuk sebenarnya sih simpel-simpel aja untuk perencanaan modal. Teman-teman bisa ngambil permodalan itu pertama itu ya harus menggunakan modal pribadi, atau misalkan mungkin ya ada misalkan teman-teman punya simpanan atau bisa pinjam ke orang tua juga bisa, atau ke kerabat, tapi yang memungkinkan dia itu tidak memberatkan. Nah, namun yang perlu disinggungkan di sini itu saya mau memberikan titik poin yang benar-benar nanti penting banget ketika teman-teman, apalagi ini yang baru mau terjun di bisnis ini tuh, benar-benar saya menekankan banget jangan ngambil permodalan langsung dari bank, pinjaman ke bank, atau misalnya cicilan lah yang ada hubungannya dengan cicilan gitu kan. Pertama, kalau di sisi apa, di sisi agama mungkin ya lebih ke riba ya. Untuk urusan riba biasanya itu ya bukan kita ngomongin ya atau apa, tapi memang kedepannya ya mungkin gak berkah ya, gak bakalan berkah, intinya seperti itu. Yang kedua itu yang paling apa ya, yang paling menonjol adalah ini. Jadi teman-teman kan ini masih pemula nih. Ketika pemula otomatis teman-teman tuh belum banyak menguasai lapangan, target market itu belum tahu. Terus teman-teman intinya tuh masih dalam zona itu tingkatan nol lah untuk bisnis ini. Sedangkan teman-teman udah berani ngambil modal misalkan yang gede lagi gitu kan, langsung ke bank. Sementara penghasilan atau misalnya pemasukan profit teman-teman tuh belum kelihatan. Nah, di sininya sementara teman-teman tiap bulannya harus bayar cicilan terus-menerus sampai selesai. Nah, dari mana uang itu teman-teman bisa dapatkan, sedangkan profit perusahaan aja, profit pendapatan teman-teman itu belum kelihatan. Per bulannya berapa, hasilnya berapa, batiknya itu keuntungannya berapa belum kelihatan. Target marketnya atau misalkan traffic ordernya belum stabil, belum punya pelanggan. Nah, itu yang sempat saya singgungkan, titik poin tuh di sini permodalan tuh jangan sampai ngambil dulu, apalagi awal-awal untuk teman-teman berbisnis itu ngambil langsung dari bank, pinjaman ke bank gitu kan. Tapi di sisi lain memang itu hak teman-teman ya, tapi ini lebih rekomendasi saya aja gitu kan, sesuai dengan pengalaman pribadi saya. Jadi saya sarankan jangan ngambil pertama itu, untuk modal pertama itu dari bank. Nah, usahakan ngambil dari dana pribadi walaupun itu kecil gitu kan, atau misalkan ke orang tua atau sebagainya lah gitu kan, yang kira-kira itu modalnya itu ya maksudnya tuh minjamnya tuh nggak terlalu memberatkan. Nah, terus satu lagi ya mungkin, nah itu jadi untuk yang pemula ini, untuk khususnya tuh yang buat pemula ya. Jadi kalau pemula itu saya sarankan jangan mengambil paket atau misalkan modal yang gede. Diusahakan teman-teman itu yang pemula itu ngambil paket atau misalnya usaha dengan modal yang minim. Contohnya kan kalau di produk Aldobag itu ada namanya itu paket usaha. Nah, di paket usaha itu ada dua opsi untuk teman-teman mulai tes pasar. Pertama, opsinya tuh paket 500.000 sama 1 juta. Nah, teman-teman jangan dulu ngambil misalkan yang paket 2 juta, 3 juta, 6,5 juta, apalagi yang ke atasnya gitu kan. Teman-teman cukup ngambil yang paket 1 juta atau yang 500.000.
dengan ketentuan kalau untuk yang paket 500.000 memang dia tuh fokus untuk nyari pangsa pasar. Jadi dia tuh nggak fokus ke profit karena memang ya ibaratnya tuh modalnya tuh minim gitu kan. Jadi memang saya buatkan paket 500.000 itu memang bukan untuk nyari profit tapi untuk nyari pelanggan, untuk tes pasar. Contohnya itu. Jadi untuk teman-teman pemula yang mau terjun ke bisnis ini tuh jadi teman-teman jangan menggunakan dulu paket atau misalnya modal dengan usaha modal yang gede. Jadi gunakan modal yang seminim mungkin seperti ngambil paket 500.000. Terus teman-teman pasti nanya nih, terus paket 500.000 apa aja? Udah saya bikin video di sebelumnya. Teman-teman tinggal keluar dari video ini, nanti scroll ke bawah ada paket 500.000, 1 juta sampai 2 juta, 3 juta saya udah bikin gitu kan. Nah, teman-teman tinggal lihat aja listnya paket 500 tuh dapat apa aja. Nanti udah saya bikin videonya. Nah, seperti itu teman-temannya untuk membahas tentang tadi masalah permodalan. Jadi perencanaan modal itu benar-benar harus matang karena ini urusannya dengan keuangan gitu. Jadi teman-teman jangan impulsif ngambil permodalan mentang-mentang misalnya di tempat saya tuh misalkan strategis belum ada kompetitor. Nah, gitu kan. Tapi teman-teman nggak survei dulu langsung aja jebet ngambil modal yang paling gede gitu kan atau ngambil langsung misalkan ngambilnya malah ke yaitu bank-bank yang konvensional kayak apa ya bang pokoknya banyak lah teman-teman mungkin di daerah teman-teman pasti lebih tahu daripada saya kan. Nah itu saya anjurkan jangan dulu pertama ngambil dari bank pinjaman terus kedua ngambil modal yang gede dulu jangan dulu, jadi kita ngambil yang modal kecil aja. Mungkin untuk yang perencanaan modal ya seperti itu ya, kurang lebihnya seperti itu. Untuk hal lainnya mungkin aman-aman aja ya. Dan mungkin untuk di sesi selanjutnya kita bakal ngebahas tentang cara memilih lokasi strategis, apakah lokasi itu berpengaruh. Sebenarnya kalau misalkan untuk untuk bisnis tembakau ini karena memang sekarang itu ada online ya. Jadi sebenarnya bisa berpengaruh besar ataupun enggaknya itu tergantung. Nah, kalau misalnya teman-teman nanti bingung atau misalkan penasaran dengan tentang statement berikutnya cara membangun bisnis di tahun 2023 itu rinciannya apa aja, nanti teman-teman langsung aja kita nanti sambung lagi di sesi selanjutnya. Nah buat teman-teman yang baru-baru nih yang mau terjun di bisnis ini, teman-teman tinggal langsung aja yang tadi penasaran paket 500.000 aja atau mau ngambil paket 1 juta silakan teman-teman scroll ke bawah, videonya udah saya siapin semua lengkap. Itu teman-teman dapat paket lengkap banyak banget gitu kan, dari tembakaunya itu dari tembakau kretek, flavor itu udah ada semua. Terus dapat perlengkapan alat lintingnya juga, dapat filter sachet terus dapat plate sachet rokoknya, dapat lemnya, dapat terus dapat cengkehnya juga nanti teman-teman bisa dapat, dan cuma dapat juga banner. Dan untuk transaksinya teman-teman bisa langsung aja langsung hubungi admin kita di 0821 2025 7007 langsung tersambung ke kita ya. Untuk informasi lebih lanjutnya mungkin teman-teman tinggal nanti sharing aja jangan sungkan ya. Begitu aja teman-teman untuk membahas statement perencanaan modal ya, yang paling intinya itu. Untuk yang hal yang lainnya mungkin lebih aman lah ya gitu ya. Itu aja teman-teman, kita ketemu lagi di sesi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.